nanti saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai rabat karir. Rabat karir ini sebesar 20% dari BIFI nasional yang diberikan oleh perusahaan kepada para distributor yang berhasil mencapai jenjang manajer sampai dengan Crown Diamond Director. Nah, misalkan BIFI nasional pada bulan ini mencapai 2 miliar, maka rabat karir yang akan dibagikan kepada para manajer ke atas yaitu sebesar 20% dikalikan 2 miliar, totalnya adalah 400 juta rupiah akan dibagikan kepada para manajer ke atas sebagai rabat karir. Nah, alokasi pembagian berdasarkan peringkat dan besarnya set volume. Set volume di dalam rabat karir ini adalah omset di luar kaki utama atau di luar kaki yang terbesar, ya, ditambah dengan omset pribadi Anda. Ya, misalkan di sini Anda pribadi memiliki omset 500 poin. Anda memiliki kaki A memiliki omset 5.000 poin, B 50.000 poin, C 1.000 poin. Nih, kaki terbesar adalah B. Totalnya 50.000 poin. Berarti set volume Anda adalah di luar kaki yang terbesar. Maka set volume Anda adalah omset di luar kaki B, yaitu A 5.000 poin, C 1.000 poin, dan Anda sendiri 500 poin. Sehingga di sini Anda memiliki set volume 6.500 poin. Nah, di sini hubungannya dengan peringkat, set volume, dan omset maksimal yang diperhitungkan itu apa? Kita lihat dulu di sini tabelnya. Seorang manajer akan mendapatkan rabat karir kalau dia memiliki set volume minimal 500 poin, ya. Dan omset yang akan diperhitungkan untuk mendapatkan rabat karir itu adalah dibatasi 5.000 poin. Nah, pembatasan ini penting sekali untuk menghindari yang namanya piramida. Kemudian, jika Anda seorang silver manager, maka minimal set volume Anda harus 1.000 poin. Omset maksimal yang diperhitungkan adalah 10.000 poin. Seorang gold manager, ya, set volumenya adalah 2.000 poin, omset maksimal yang diperhitungkan adalah 20.000 poin. Berikutnya pearl manager, set volumenya adalah minimal 5.000 poin, omset maksimal yang diperhitungkan 30.000 poin. Ya, emerald manager, set volumenya harus mencapai 10.000 poin dengan omset maksimal yang diperhitungkan adalah 40.000 poin. Seorang diamond, set volumenya minimal 30.000 poin, omset maksimalnya yang diperhitungkan 80.000 poin. Seorang eksekutif diamond, set volumenya minimal 50.000 poin, omset yang diperhitungkan 120.000 poin. Double diamond, set volumenya 70.000 PV, omset yang diperhitungkan adalah 160.000 poin. Dan crown diamond, set volumenya adalah 100.000 poin, omset maksimal yang diperhitungkan adalah 200 poin. Nah, mungkin Anda belum begitu jelas mengenai tabel ini. Nanti setelah saya akan memberikan contoh, Anda akan jauh lebih jelas apa makna dan maksud daripada tabel ini. Intinya tabel ini adalah membatasi agar seseorang atau ada dalam market ini tidak terjadi yang namanya piramida atau sistem piramida. Jadi masing-masing akan memiliki batasan-batasan tertentu sehingga tidak mengurangi hak-hak jaringannya yang mencapai peringkat yang sama. Ya, mari kita lihat di sini agar lebih jelas mengenai rabat karir. Ya, satu contoh di sini. A. Posisi peringkatnya adalah sebagai seorang pearl manager dengan omset pribadi 500 poin dan dia memiliki 3 kaki, di mana kaki pertama atau kaki utama yang terbesar adalah 63.000. Kaki yang kedua adalah 6.000 poin, kaki yang keempat memiliki omset 4.000 poin. Sehingga total omset grup A adalah 73.500 poin. Di mana A memiliki set volume yaitu terdiri dari poin pribadinya 500 poin, ditambah kaki kedua 6.000 poin, ditambah kaki ketiga 4.000 poin.
Besarnya set volume A adalah 10.500. Nah, setelah omset ketemu dan set volume diketahui, maka kita bisa melihat tabel tadi. Kita lihat di sini tabel seorang pool manager. Tabel seorang pool manager. Di mana pool manager ini minimal harus memiliki 5.000 poin set volume. Dalam contoh ini ternyata A sudah memenuhi syarat. Ya, karena A memiliki set volume 10.500 poin. Dan di sini omset maksimal yang diperhitungkan adalah 30.000 poin. Sedangkan A memiliki omset sebesar 73.500 poin. Maka di sini walaupun A memiliki omset 73.500 poin, di dalam rapat karir karena peringkatnya masih pool manager, maka tetap dibatasi yang dihitung nanti hanyalah yang 30.000 poin. Ya, jadi di sini Anda bisa mengerti maksudnya seorang PM dibatasi 30.000 poin. Kalau Anda ingin bisa lebih omsetnya optimal, bisa digunakan, maka Anda harus segera naik peringkat. Maka di sini nilai rabat karir A itu senilai 30.000 poin. Ya, ini baru si A. Ya, kan nanti akan banyak distributor lain-lain yang juga mendapatkan rabat karir. Ya. Ini baru untuk mencari nilai rabat karir, nanti akan diperbandingkan. Berikutnya kita akan contoh lagi. Ya. Contoh berikutnya adalah B. B sama dengan A secara omset dan jaringan, tetapi bedanya B adalah seorang emerald manager. Ya, kita lihat di sini. B seorang emerald manager, dia memiliki poin pribadi 500, kaki yang terbesarnya 63.000, kaki keduanya 6.000, kaki ketiganya 4.000. Maka omsetnya adalah 73.500. Sedangkan set volume B adalah 500. Poin pribadinya ditambah 6.000 dari kaki kedua, 4.000 dari kaki yang ketiga, maka total set volume B adalah 10.500. Nah, setelah kita mengetahui omset dan set volume, kita lihat dalam tabel. Ya, kebetulan MB adalah seorang emerald. Nah, di dalam tabel ini seorang emerald manager akan mendapatkan omset maksimal yang diperhitungkan itu mencapai 40.000 poin dengan syarat set volumenya 10.000 poin. Di sini kita lihat set volumenya memenuhi syarat. Ya. Omset maksimal yang diperhitungkan untuk seorang emerald ada 40.000 poin. Di sini walaupun omset B itu 73.500, tetapi omset maksimal yang diperhitungkan adalah 40.000 poin. Maka di sini nilai rabat karir B adalah 40.000 poin. Kalau nilai dari karir si A tadi adalah 30.000 poin. Karena beda peringkat, maka nilai rabat karir B lebih besar, yaitu 40.000 poin. Kita lihat lagi contoh yang lain. C seorang emerald manager. Ya, dia memiliki 3 kaki, di mana omset pribadinya 500 poin. Kaki yang terbesar 63.000. Kaki yang kedua itu hanya 2.000. Kaki yang ketiga itu juga hanya 2.000. Nah, kita lihat bagaimana menghitungnya. Omset C ini ada totalnya 67.500 poin. Set volumenya adalah poin pribadi 500, kaki keduanya 2.000, kaki ketiganya 2.000. Sehingga totalnya set volumenya adalah 4.500 poin. Nah, kita lihat dalam tabel. Ya. Nah, seorang emerald manager dia akan mendapatkan omset maksimal 40.000 dengan catatan set volumenya 10.000 poin. Tetapi ternyata di sini set volumenya C itu hanya 4.500 poin. Sehingga dia tidak masuk dalam kualifikasi rabat karir emerald manager, melainkan masuk dalam kualifikasi sebagai gold manager. Karena set volumenya di bawah 5.000 atau di bawah 10.000, bahkan di bawah 5.000, masuk kualifikasi gold manager. Sehingga dapat dihitung di sini
maka omset maksimum yang diperhitungkan hanya 20.000 poin, padahal omsetnya 67.500 poin. Maka nilai rabat karir dari C itu hanya 20.000 poin. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa melihat kaitannya karir dengan peluang kue atau peluang bagian yang lebih besar. Itu adalah semakin tinggi peringkatnya akan memiliki kesempatan yang lebih besar menikmati bagian kue daripada rabat karir. Namun juga demikian harus juga diikuti dengan set volume yang memenuhi syarat. Nah, di sini walaupun C sebagai seorang emerald, tetapi karena set volumenya tidak memenuhi syarat, maka seakan-akan di sini rabat karirnya setara dengan peringkat gold manager. Kan saja, masih ada contoh di sini. Rabat karirnya lagi adalah seorang disebut yang namanya D. D memiliki omset pribadi 500 poin. Memiliki 3 kaki, masing-masing 7.000, 6.000, 4.000. Bagaimana kita melihatnya di sini? Omset D, walaupun dia seorang emerald manager, omset D-nya 17.500. Set volumenya adalah 500 poin pribadi, 6.000 kaki kedua, 4.000 kaki ketiga, sehingga totalnya adalah 10.500. Kita lihat di sini dalam tabel. D adalah seorang emerald. Kita lihat di sini sebagai seorang emerald. Ya, seorang emerald set volumenya 10.000 poin. Ternyata D sudah memenuhi syarat set volumenya 10.000 poin. Dan dia akan memiliki hak omset maksimal yang dibutuhkan adalah 40.000 poin. Nah, tetapi karena ternyata omset D itu hanya 17.500, padahal bagiannya seharusnya bisa mencapai 40.000, maka yang ada 17.500 yaitulah yang dipakai. Sehingga di sini seakan-akan dia mencapai kualifikasi sebagai seorang manajer dari sisi omset yang diperhitungkan. Artinya di sini apa? Omset maksimal yang diperhitungkan seharusnya bisa 40.000 poin. Dari omset 17.000 poin, maka nilai rabat karir D itu hanya 17.500 poin. Nah, di sini berarti apa? Kalau D ingin memiliki rabat karir yang lebih besar, maka kaki yang pertamanya itu harus diperbesar omsetnya. Ya. Berikutnya adalah setelah dihitung semuanya nilai rabat karir, yaitu nilai rabat karir sebagai seorang pool manager A 20.000 poin, yang telah itu kita hitung tadi. Nilai rabat karir emerald manager B adalah 40.000 poin, nilai rabat karir C sebagai seorang emerald manager 20.000 poin, dan nilai rabat karir D sebagai seorang emerald manager 17.500 poin. Nah, anggap saja ini kebetulan di seluruh secara nasional hanya 4 orang ini yang memiliki rabat karir, maka akan ketemu nilai rabat karir secara nasional, yaitu totalnya adalah 97.500 poin. Nah, misalkan BV nasional untuk rabat karirnya ini adalah 100 juta. Jadi kita misalkan saja rabat karir, misalnya BV nasionalnya 100 juta, maka porsi rabat karir adalah 20% dari 100 juta. Jadi sebesar 20 juta. Maka cara menghitungnya adalah kita ketahui nilai rabat karir A 20.000, rabat karir B 40.000 poin, rabat karir C 20.000 poin, rabat karir D 17.500 poin. Nah, ini kita bandingkan. Porsi rabat karir A itu sebesar 20%. Berasal dari mana? Berasal dari 20.000 poin dibagi 97.500 poin dikalikan 20% dikalikan 100 juta, ketemunya 4.100.000 rupiah. 4.100.000 rupiah. Porsi rabat karir emerald B itu porsinya 41%. Setelah dibandingkan, dikalikan dengan 20% BV nasional yaitu 20 juta, maka B mendapat rabat karir sebesar 8.205.000 rupiah. Porsi rabat karir emerald seorang
porsi rabat karir C sebagai seorang emerald itu 20,5%. Dikalikan 20% kali BV nasional 20 juta BV, maka di sini C mendapatkan kurang lebih 4.100.000 rupiah. Demikian juga porsi rabat karir D sebagai seorang emerald itu hanya 17,9%, dikalikan 20% omset nasional atau kali 20 juta, maka D mendapatkan 3.595.000 rupiah. Maka dengan demikian ketemulah masing-masing penghasilan di tingkat rabat karir.